warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati arsalahu ila kafatil insi wal jan. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata iddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga bulan Ramadan ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan benar-benar pandemi itu bebas tahun ini. Hadirin rahimakumullah, tema kajian menurut panitia yang harus saya jawab adalah keistimewaan bulan Ramadan. Dan memang judul ini selalu saya bahas di awal Ramadan. Dan sekarang, apa keistimewaan bulan Ramadan berdasar hadis riwayat Al-Bukhari yang lahir 194, wafat 256, nama aslinya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun, fala yarfus wala yajhal, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajji bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha." Itu redaksi yang pertama, nomor 1761, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tapi Al-Bukhari meriwayatkan juga dengan redaksi yang kedua, yaitu halaman 474. Sabda Rasulullah SAW, qala Allahu, Allah berfirman, jadi hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajji bihi wasiyamu junnatun wa idza kana yaumu saumin ahadikum fala yarfus wala yashab fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammi shaim atyabu indallah min rihil miski lis-shaimi farhatan yaprahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimakumullah, di sini ditendaskan oleh Rasulullah baik sabda Rasul sebagai hadis nabawi maupun hadis qudsi. Jadi hadis yang pertama itu hadis nabawi karena redaksinya Rasul, sedangkan hadis kedua hadis qudsi karena redaksi dari Allah yang dikutip oleh Rasulullah. Jadi hadis itu ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, ada hadis sahabi. Hadis qudsi adalah firman Allah,
yang dikutip oleh Rasul. Hadis Nabawi adalah sabda Rasul itu sendiri yang disabdakan atau yang disampaikan beliau. Dan hadis sahabi adalah hadis yang diutarakan oleh sahabat. Semua hadis, baik hadis qudsi, hadis nabawi maupun hadis sahabi, asalkan sahih jelas, itu sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya redaksi. Jadi membedakan mana qudsi, mana nabawi, mana sahabi, itu redaksinya. Isinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hadis yang pertama berbunyi asyamu junnatun. Saum itu junnah, perisai. Jadi keistimewaan bulan Ramadan adalah setiap muslim mempunyai perisai dalam hidupnya, mempunyai tameng, mempunyai penghalang untuk berbuat yang tidak bermanfaat. Baik disabdakan oleh Rasul secara langsung maupun kutipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyamu junnah. Jamaah rahimakumullah, pengertian junnah oleh para penyarah hadis cukup luas. Dan hadis ini akan saya bahas secara berurutan atau ngahanca pada kuliah subuh. Karena kuliah subuh saya mendapat tugas tiap hari Selasa. Jadi akan saya bahas secara bersambung tiap hari Selasa. Jadi sekarang muqaddimahnya. Dan hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Bukhari, tetapi oleh 7 muhaddis, 7 ahli hadis. Bukan hanya 7, tentu saja juga yang lain, tapi yang saya kutip dari 7 ahli hadis. 7 ahli hadis dikenal dengan ilmu hadis al-kutubus sab'ah, 7 ahli hadis. Siapa itu? Yaitu Ahmad bin Hambal, kedua Bukhari, ketiga Muslim, keempat Abu Daud, kelima Tirmidzi, keenam An-Nasai, dan ketujuh Ibnu Majah. Itu namanya kutubus sab'ah, 7 ahli hadis. Semua ahli hadis meriwayatkan hadis ini. 7 orang, 7 ulama hadis tersebut. Tetapi sahabat yang meriwayatkan hadis ini hanya satu, yaitu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sohr. Dia wafat tahun 57 Hijriah. Sama bunyinya asyamu junnatun, tetapi lanjutannya berbeda-beda. Kok bisa berbeda? Hadis beda dengan Quran. Kalau Quran itu sama. Karena kalau Quran mah kitabnya hanya satu, yaitu Al-Quran. Sudah dianggap mutawatir lafaz maupun maknanya. Kalau hadis ada yang mutawatir, ada yang tidak secara kuantitas. Hadis ini tidak termasuk mutawatir karena sahabatnya hanya satu, yaitu Abu Hurairah. Kalau mutawatir itu sahabatnya banyak, tabi'innya banyak, atba tabi'innya banyak, kemudian tabi'ul atba'nya juga banyak. Nah, 4 tingkatan meriwayatkan orang banyak itu mutawatir. Tapi kalau ini salah satu tingkatannya hanya satu, yaitu sahabat. Secara historis hadis ini tentu berkaitan dengan perbaikan syariat sebelumnya, ya. Perbaikan syariat sebelumnya. Dan di dalam riwayat Bukhari tadi dikatakan 1 kali dengan hadis qudsi dan 1 kali dengan hadis nabawi. Jadi secara historis hadis ini bisa berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bisa juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini lebih menekankan kajian dalam hikmah saum.
atau dalam keistimewaan bulan Ramadan. Seharusnya bulan Ramadan itu saum itu menjadi junnah atau perisai. Apa itu saum? Saum itu pengertiannya adalah al-imsak anil akli wasyarab wal jima. Saum itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi pengertiannya imsak saum itu. Jadi kalau sebelum subuh ada imsak, itu artinya saum. Makanya imsak 10 menit sebelum subuh masih bisa makan. Karena itu belum waktu subuh. Karena apa? Karena waktu subuh itu adalah min khaytil aswad ila khaytil abyad min khaytil aswad minal fajri, yaitu waktu subuh, waktu fajar. Jadi kalau baru imsak itu masih bisa, hanya hati-hati bisi kaberangan. Oleh karena itu diberi perhatian. Makanya ada sekarang jadwal imsakiyah. Jadwal imsakiyah itu jadwal imsakiyah menahan. Jadi jadwal imsakiyah itu jadwal menahan. Walaupun eusina jadwal sholat, tapi istilahnya jadwal imsakiyah itu sebetulnya kurang pas ya, jadwal imsakiyah. Lebih baik jadwal sholat saja. Jadi saum itu al-imsak, menahan diri. Dari apa? Dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini merupakan koreksi terhadap kewajiban saum masa silam. Kalau masa silam, siangnya saum, malamnya tidak boleh gaul suami istri. Tapi oleh Rasul dikoreksi bahwa uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada bulan Ramadan pada waktu saum hubungan suami istri di malam hari. Itu pertama. Kedua, yang dikoreksi dulu apabila sudah tidur tidak boleh makan dan minum. Tapi sekarang justru oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diharuskan untuk makan sahur. Oleh karena itu jangan segan-segan untuk makan sahur, karena itu diperintah oleh Rasulullah. Bagaimana caranya supaya makan sahur itu ada keinginan untuk makan? Makanya waktu buka jangan terlalu banyak. Kan biasanya orang membuka tesok balas dendam. Karena apa? Karena biasanya makan 3 kali, sekarang jadi 2 kali, sehingga dijamak takhir tanpa dikosor. Makan siangnya dijamak ke maghrib sawaredna. Akhirnya sahur tidak bernafsu. Oleh karena itu waktu sahur tidak terlalu banyak, cukup memadai saja supaya sahur itu ponyo. Kalau sahur ponyo atau nikmat, maka siangnya jadi seger. Karena apa? Karena saum tadi adalah al-imsak anil aql wasyarab wal jima, menahan diri, bukan menghentikan, hanya menahan sampai waktunya. Oleh karena itu yang ditekankan bukan lapar, bukan dahaga. Jadi kalau bapak dan ibu saumnya tidak mau lapar, tekniknya tadi cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya mendapat keistimewaan bulan Ramadan dan saumnya dapat unggul? Andai kata memakan obat anti lapar sehingga kuat 12 jam, boleh, tidak ada larangan. Jadi tidak perlu lapar makan apa? Tidak perlu lapar saum itu, boleh saja. Tapi yang paling penting di sini junnah. Jadi harus menjadi perisai, harus menjadi tameng, atau harus menjadi penjaga dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan waktu menahan makan, minum, dan gaul suami istri adalah
Yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Wa atimmus syiyam ilal lail, dan setelah terbenam matahari sempurnakan ibadah saum. Apa itu junnah? Yang harus menjadi junnah adalah diriwayatkan oleh Az-Zarqani, asyamu junnah bidomil mim wasyiddatun nun wiqayah wasatrihi kila minal ma'asi. Junnah itu adalah penghalang atau tameng atau perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau menahan makan, minum dan gaul suami istrinya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi kalau menahan diri atau mengekang diri dari perbuatan maksiat itu selamanya. Bukan hanya siang saja, malamnya pun kalau kepada yang kurang, yang tidak halal harus dijauhi. Makanya di situ yang dimaksud dengan junnah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan kila li'annahu lijamul muttaqin wa junnah al maharibin wa riyadatul abdor wal muqarrabin wa qila junnah minan nar. Junnah itu pengertiannya pertama satrah, yaitu penutup diri dari perbuatan maksiat. Kemudian yuksirus syahwah, yaitu mengendalikan syahwat. Kemudian lijamul muttaqin, perisai orang-orang yang bertakwa. Kemudian junnatul muharibin, dan pengekangan jangan sampai ada pertengkaran di waktu ibadah saum. Dari riyadatul abrar wa muqarrabin wa junnatun minan nar, sehingga dengan perisai itu diharapkan di akhirat kelak bebas dari jilatan api neraka. Kalau saum itu menjadi junnah, maka fala yarfas wala yaskhab wala yajhal. Langkah-langkahnya supaya ibadah saum mempunyai nilai junnah, maka fala yarfas wala yaskhab wala yajhal. Yang semuanya itu seperti saya katakan akan dibahas pada Selasa subuh hari Selasa, sehingga bahasan hadis ini menjadi tuntas. Cukup sekian hari ini. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.